Nah, oke guys. Nah, karena kita balik lagi menggunakan for while ya, while loop ya di sini ya. Nah, while loop itu gunanya buat apa sih? Artinya apa ya? Dia bakalan terus mengulang selama kondisi terpenuhi, dia bakalan berhenti. Artinya pokoknya dia akan terus mengulang lah terhadap kondisi tertentu. Seperti itu ya guys ya, teman-teman ya. Oke, kemarin tadi kita udah ngebahas list for, enumerate, tuple, sama string for. Nah, sekarang kita mau bikin file baru lagi, yaitu while ya. Oke, and then kayak gini, notebook seperti biasa. Nah, oke. Oke, kita pilih ini. Nah, kalau sintak while loop kan pasti kalian udah tahu ya, while kondisi gitu kan, while kondisi. Contohnya seperti ini. Notepad. Oke, kita bukan notepad ya. Sebelum kita mulai while. Nah, ini kayak gini nih, guys. Nih. Contohnya seperti ini. Nah, saya punya si angka ya. Oke. Variabel angka itu 1 2 3 4 5. Di mana dengan sintak while yaitu kondisi. Kondisi di sini ada yang pertama ada sebuah keyword while, itu pasti wajib harus ada. Yang kedua ada sebuah kondisi, yaitu kondisinya apa? True or false, ya kan? Atau berupa variabel boolean atau ekspresi logika. Dan yang ketiga adalah block, artinya sekumpulan baris. Nah, ini nih. 1 2 3 4 5 yang menampung adalah variabel angka. Oke, paham ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada 1 3 4 5 kita pengen ngurutin, nah kita buat lagi di sini nih while, ya kan? While, nah bebas mau pakai bebas, boleh, bebas, yang namanya variabel ya, yang menampung for while-nya, looping while-nya ya. Oke. Nah, di sini kita buat len itu panjangnya si jumlah dari si angka ini ada berapa? 1 2 3 4 5 kan? Ada 5 kan, ya kan? Maka gunakan fungsi len di sini. Ya. Oke. Nah, di sini yang panjangnya siapa? Angka kan. Nah, ini jangan lupa sebelum dari angka ini jangan lupa i-nya, karena kan kita gunain i sama dengan 0. Nah, usahakan mulai dari 0 ya, karena biasanya di dalam pemrograman itu dimulai dari 0. Dari 1 sih juga nggak masalah, dari 0 juga nggak apa-apa, lebih baik dari 0 gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nanti ada print ya, angka nanti akan keluar seperti ini. Nah, bracketnya ya dipanggil bukan 1 tapi i yang dipanggil, karena buat ngulang si angkanya. Nah, kalau di dalam pemrograman Java ya, oke, di sini kalian pasti pernah lihat ya, i++ ya, artinya nilainya akan bertambah 1. Tapi kalau di dalam Python, i plus sama dengan, nah jadi di pertemuan 1 saya sudah pernah ngejelasin ya, plus sama dengan artinya nambah 1, ya kan, seperti itu. Nah, di sini tambahin 1. Nah, nanti dia akan keluarnya seperti apa ya, dia akan terurut nih ya, terurut while-nya yaitu 1 2 3 2 3 4 and then 5. Oke, gimana cara ngebuktinya coba ya. Oke, saya ulangin ya di sini ya, di Python. Bisa nggak ya? Oke, kita buat di sini angka sama dengan, saya ulangin. Ingat, ini adalah sebuah indeks, maka pakai tanda kayak staples bracket ya. 3 4 jangan titik ya. 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita butuh variabel, di mana variabelnya ini kita mau mulai dari 0. Oke, bebas tadi saya bilang, mau pakai i, a, u, e, bebas, atau nama kalian bebas, yang namanya variabel ya. Misalnya saya pakai i, lebih standarnya pakai ini orang-orang. Ini sama dengan 0. Nah, ya, variabel i digunakan indeks ya, sebagai indeks nih si i ini. Tadi saya ulangin lagi, sebagai indeks untuk mengakses elemen yang ada di dalam variabel angka, ya kan? Jadi si variabel angka ini kan membuat list nih 1 2 3 4 5, ya kan? Isinya angka kan? Nah, i-nya ini sebagai indeksnya untuk mengakses elemen yang ada di variabel angka.
dimulai dari 0 karena tadi saya bilang indeksnya dalam list berbasis 0 ya, biasa dari 0 pasti. Kemudian kita buat nih for ulangannya si while panggil i karena i yang variabel i yang menampung buat perulangannya ya. Oke. While i kurang dari ya, kurang dari. Oke, len ini kan panjang yang ada dalam indeks ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kita panggil. Maka sisa 2, 3, 4, 5 ini ditampung sama variabel apa? Angka. Udah kayak gini, guys. Sorry. Nah, angka. Kayak gitu. Titik 2 jangan lupa. Kemudian kita print yang dipanggil apa? Angka. Angka spasi, buka lagi bracketnya karena kita mau mencetak variabel angka namun loopingnya menggunakan while. Nah, variabel i yang menampung si looping while, maka di sini angka. Oke, seperti itu. And then, tadi saya bilang i plus plus, biasa di sini i plus plus ya, i plus plus gitu kan. Tapi kalau di sini i ya, oke saya kasih jarak plus sama dengan 1 biar kelihatan. Jadi setiap angkanya akan bertambah 1, maka dimulainya yaitu apa? Mulainya gimana? Kalau di sini kan contohnya berarti kan i kan mulai dari 1 kan, mulai dari 0 kan. Nah, maka di sini adalah 0 kan? 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya kan? 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kalau mulai dari 0 maka dia akan berhenti di 4 karena 0, 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5 kan? Oh ya kan, lainnya 5 kan? Nah, kalau 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, pasti dia bakalan stop di udah nggak akan melakukan perulangan lagi. Stop di ini. Ya, ini nggak akan melakukan perulangan lagi. Contohnya kayak gitu ya, loopnya berhenti gitu. Oke ya, kita coba. Nah, kayak gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu guys. Nah, proses iterasinya seperti ini. Ini proses iterasinya nih guys. Di sini jalan run ya kan, run. Oke, di sini run. Di sini run, di sini stop. Nah, ya. Jadi kondisinya dari i sama dengan i sama dengan i kurang dari, jangan i sama dengannya, i kurang dari length ya. Oke, guys, paham ya? Seperti itu ya, guys ya. Oke. Keluarlah ini, dia akan iterasi 1, 2, 3, 4, 5 keluarnya. Outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5 sama gini. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Run dan di sini stop. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu proses iterasinya. Nah, kemudian kalau nggak kalian bisa buat di sini nih. Di sini kalian bikin buat iterasinya. Misalkan bikin pakai table boleh, silakan. Misalnya gini, apa lagi ya? Misalnya ini ya. Oke, di sini iterasinya. Kalian bikin nih proses iterasi, nanti buat tugas kalian ya. Kalau ada soal yang lain. Nilai, kondisinya apa? Kondisinya tadi i kurang dari len, and then di sini angka ya, angka ya. And then di sini angka dimulai dari i. Nah, 1. Nah, di sini adalah outputnya, gitu loh. Jadi biar kalian paham gimana caranya. Tadi iterasinya apa? Dimulai dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai i-nya apa? Mulai dari 0 kan tadi i. Nilai i-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kondisi i ya kan? Kondisi i yaitu tadi rumusnya gimana sih? Lupa saya. 0 ya. 0 kan? I-nya kan 0. 0 kurang 5 ya kan. Oke, coba 0 dikurang 5. 0 dikurang 5. Kalau 0 kurang 5 bener nggak? Maka angka 1 sini, ini bisa kalian buat kayak gini.
Atau kayak gini nih, ini lebih enaknya nih. Kan 0 kurang 5 kan, karena di sini while-nya mulai dari 0 kan. Berarti kan while 0 kurang 5 gitu kan ya. Oke, karena panjangnya 5 nih guys. 0 kurang 5, 1 kurang 5, 2 kurang 5, oke. Ya, angkanya di sini adalah angka indeks ke 0 berapa gitu loh. Indeks ke 0 sama dengan sama dengan berapa? 1. Nah, kalau 0 kurang 5 benar nggak? Oh, ini benar. Ya udah, kalian tinggal run ya kan. Ya kan, boleh. Checklist juga nggak boleh, nggak apa-apa. Outputnya 1 kan? Benar. Sekarang copy aja di sini. Berarti dijumlahkan 1 ya kan? 1 kurang 5 benar nggak? Run. Maka di sini kita copy aja. Maka angka berapa? Berubah nggak? Ya berubah lah. Maka angkanya 2 di sini gitu ya. Start dulu ya, kita ini copy dulu. Paste nih 2. Maka run. 3 run nggak? Yes. 3 kurang dari 5 nggak? Ya run. Tetap looping. Nah, sekarang ini 4. Running nggak? 4 kurang 5 bener nggak? Oh yes, benar. Nah, sekarang ini 5 lebih kecil dari 5. Nah, running nggak? Nggak akan, karena dia akan stop di sini. Stop ya. Nah, ini kita copy aja biar nggak capek. Ya, angka berapa? Angka 2 ya, berubah ya. Nah, ini jadi 3. Kayak gitu, guys. Nah, ini angka 3, kita turunin yang 3 di sini, kita turunin jadi sini. Tuh. Di sini jadi berapa? Angkanya yaitu 1 2 3 4. Nah, ini jadi 4. Di sini jadi 5. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang angka 5 ininya 6. Nah, stop kan? Nah, ini silangin aja. Oke? Ya, loopnya berhenti di sini. Stop ya. Tuh, sama stop, nggak akan jalan dia ya, guys. Berarti outputnya adalah berapa? 1 2 3 4 5. Itu cara ngebaca iterasinya ya. Di sini nggak ada nothing. Nah, ini nih bikin proses kayak gini ya nanti ya guys ya, kalau ada soal ya. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita save dulu. Ini tadi apa sih? While loop. Contoh while loop ya. Alhamdulillah. While loop. Gitu. Nah, ada contoh peruangan tanpa batas, tidak terhingga. Jadi core output terus itu terus tidak terhingga. Nah, nanti aja ya, nanti ini akan nge-lag. Kita buat kayak gitu ya, dengan sintaknya ya udah bikin aja gitu. Misalkan kita mau nampilin hello universe, hello world itu keluar terus-terusan ya. Oke. Itu namanya tidak terbatas. Nah, sekarang ada contoh lagi apa ya? Ada while yang sifatnya dinamis, berarti dia bisa berubah-berubah guys. Nah, contohnya gimana? Nah, ini dia ya. Contohnya seperti ini. Oke. Ini udah kita simpan, and then kita file, and then notebook again. Oke. Kita pilih ini. Nah, contohnya gini. Kita bikin lagi variabel i. Jangan langsung ini ya. Kita bikin apa namanya? Kita mulai dari i gitu. Artinya gini. Ini adalah sebuah inisialisasi variabel dengan nama variabel i yang dimulai dengan angka 1. Saya mau buat ya. Oke, mau buat ini. Variabel i dengan nilai awal 1. Nah, while i, nah, i-nya kan mulai dari 1. Panggil i dulu ya. Jangan 1. Kurang dari sama dengan 5. Oke. Ini pokoknya intinya saya mau buat kondisinya bisa berubah-ubah atau dinamis. Ya. Artinya gini, while i kurang dari sama dengan 5, artinya selama i kurang dari atau sama dengan 5, loop akan terus berjalan ya. Bacanya gitu ya. While kan selama ya kan, atau jika kondisi atau selama variabel i kurang dari sama dengan 5, dia akan terus looping, akan terus jalan. Berarti kan i-nya mulai dari 1, berarti kan i kurang dari sama dengan 5, looping terus jalan. Terus 2 kurang dari sama dengan 5, nah dia jalan ya kan, kayak gitu. Nah, print, oke. Ini panggil i ya.
print i, oke. Nah, dia akan nyetak si variabel i ya, setiap iterasinya, pokoknya pada putaran si looping ini. Nah, jangan lupa di sini kita buat ya, i plus sama dengan, yaitu berapa? Ya 1. Artinya seperti ini. Ya, saya mau buat ya. Artinya seperti ini. I plus sama dengan 1 sama juga dengan apa? Ini saya kasih clue ya. Sama juga dengan I sama dengan ya. I sama dengan I tambah 1. Tuh. Oke. Artinya menambahkan menambahkan angka 1 atau menambahkan nilai 1 ya, menambahkan 1 ke nilai i setiap kali looping dijalankan. Oke, agar i mendekati kondisi berhenti di mana i lebih besar dari 5. Nah, kalau i lebih besar dari 5, maka dia berhenti kan. Nah, tapi kan rumusnya di sini adalah i kurang dari sama dengan 5. Selama dia i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan terus looping. Tapi kalau saya menggunakan i plus sama dengan 1 ya, i tambah sama dengan 1, artinya akan menambahkan nilai 1 di setiap nilai i ketika looping ya, dimana berhenti kalau sudah mendekati i lebih besar dari 5. Nah, berarti yang keluar apa ya? Tetap kayak gini nih, pasti 1, 2, 4, 5. Nah, tugasnya buat kalian adalah buat iterasinya kayak begini, tapi ini diganti ya. Ini tadi kan beda. Tadi kan while yang tadi. Nah, kalau ini kan while-nya codingan yang ini, berdasarkan codingan ini. Gimana caranya buat iterasi? Dan kenapa outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5? Ingat, saya tadi udah ngasih clue seperti ini. Oke, bikin ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sudah selesai seperti itu. Sekarang kita bikin dulu, kita save dulu ya. Stop while aja kita namain. Stop while. Oke. Sip. Itu ya tugasnya ya guys. Nah, sekarang saya mau bikin iterasi mundur. Kalian tahu nggak sih? Pernah nggak sih kalian ngedengerin yang namanya iterasi mundur? Ya, oke. Yang pertama adalah seperti ini. Saya punya angka nih 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gimana cara ngeluarinnya biar keluarannya 5, 4, 3, 2, 1. Pakai while. Gimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kalian mau di bawahnya juga nggak apa-apa guys, nggak masalah. Oke? Ya. Daripada kalian bikin jadi banyak file di sini, teman-teman. Ya. Kalian mau bikin ini nih. Nah, bikin jadi satu juga nggak apa-apa di sini. Oke? Ya, teman-teman ya. Stop while ya. Kita bikin di sini. Misalkan iterasi mundur ya. Saya punya angka yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini i sama dengan len angka. Oke, sudah selesai. Nah, kurang 1. Ingat, mundur. Kalau mundur berarti kurang 1. Kalau maju berarti tambah 1. Itu dia ya. Nah, coba kalian lihat deh. Ya. Indeks terakhirnya berapa? Kalau lengthnya kan 5. Kalau dikurang 1, maka indeks terakhirnya berapa? Indeks terakhirnya sama dengan berapa? Nah, kan? Berarti kan ini 5 dikurang 1. Indeks terakhirnya jadi berapa? 4 nih guys. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, lengthnya ini kan lengthnya itu mau ngembaliin panjangnya si list yaitu 5 ya kan. Tadi saya bilang seperti itu ya. Jadi artinya iterasi akan dimulai dari angka terakhir dalam list yaitu 5. Panjangnya berapa tadi? Length dari variabel angka panjangnya 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, udah seperti ini, lalu kita buat di sini while-nya. Ya, while i
lebih besar sama dengan 0. Artinya loop sampai indeks ke 0 paling bawah, paling terkecil maksudnya. Oke ya. Loop sampai indeks ke 0. Oke. Saya buat dulu komen di sini biar kalian ini. Loop sampai indeks ke 0. Karena kita mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Iterasi mundur nih namanya nih guys. Ya, kemudian kita cetak di sini. Nah, oke. Print angka ya. Buka kurung di sini i, and then ini. Dah, selesai sini. Bikin lagi di sini. I sama min sama dengan 1. Nah, mengurangi indeks ya namanya ya. Pengurangan indeks atau mengurangi indeks gitu lah bahasanya. Nah, coba kita lihat ini bakalan ini enggak. Nah, kalau ada seperti ini nih guys ya. Line 3 kalian perhatikan ya. Di line 3 ini ada yang salah. Apa? Membutuhkan ini titik 2. Nah, di mana titik 2-nya? Di samping ini nih line 3 nih. 1 2 3 nih, line 3. Nah, masih ada yang salah nggak? Saya yakin sih masih ada yang salah ya. Coba kita cek-cek aja dulu. Apa nih? Indentation. Ingat, ketika kita menggunakan indentation, kalau ada yang error, nah, jangan lupa kasih aja tab kayak gini nih. Kayak ibaratnya ngasih sebuah spasi ya teman-teman ya. Oke, spasi seperti ini. Coba kita ini. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya jangan lupa ketika kita habis menggunakan perulangan while atau for nih, cetak ini sampai ke bawahnya harus ada tabnya gitu loh. Dalam Python seperti itu. Keluarnya gini kan, 5, 4, 3, 2, 1. Paham ya teman-teman ya? Iterasinya gimana? Bikin sendiri biar kita tahu. Nanti kita ketemu biar kalian buat proses iterasinya seperti ini bagaimana gitu. Biar keluarnya 5, 4, 3, 2, 1. Sampai indeks ke 0 itu stop. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, lanjut. Di sini kita mau mencetak angka ganjil misalkan. Nah, kalau mencetak angka ganjil kita bisa ngasih pakai if, bisa aja. Di dalam while, bisa. Bisa aja teman-teman. Oke. Ya. Di sini mencetak angka ganjil. Mencetak angka ganjil. Oke. Ya. Pertama. Nah, gini dah. Jadi biar ada codingan. Di sini balikin lagi angka aja ya. Angka kita copy aja. Angka 1 2 3 4 5. Oke, seperti biasa i-nya sama dengan 0. Oke. Kita mulai dari 0, kemudian enter while sama ya. While i and then len di sini angka, and then jangan lupa titik 2, kemudian if. Nah, if angka ya pakai if nih, if angka. Nah, kita panggil i ya, karena yang untuk peluangan si while itu pakai variabel i. Angka persen. Nah, jadi gini, kita mau ngapain sih nih outputnya? Nah, saya mau cetak angka ganjil kan, dari 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan dari 1, 2, 3, 4, 5 angka ganjil itu yang keluar apa? 1, 3, 5 ya kan. Nah, kalian jangan lupa guys, di sini harus ada persen. Fungsi persen buat apa? Mengecek apakah angka pada indeks KI adalah angka ganjil. Jadi gunain di sini persen ya. 2. Oke, ntar saya terangin kenapa ini bisa 2. Kenapa bukan 1 gini. Ntar ya, sabar. Tanda seru nih, ada tanda terus sama dengan. Kalian harus lihat ini fungsi tanda seru sama dengan. Dia mau ngecek, ya kan? Sama dengan 0 di sini. Sama dengan 0. Titik 2. Oke. Ya. Nah, arti gini. Saya ulangin, if angka i persen 2 tidak, tanda seru tuh tidak, bukan tidak kayak. Tanda seru sama dengan gitu kan. Artinya dia mau ngecek apakah angka pada indeks ke i adalah angka ganjil. Jika ganjil ya, jika ganjil angka yang ada di dalam variabel i loopingnya, maka dia akan menampilkan si angka ini. Makanya dicek dulu di sini nih. Nanti kita print di sini. Ya, print.
Oke, angka, kemudian jangan lupa I, set, ini, and then enter. Di sini jangan lupa I plus sama dengan, and then 1. Kenapa harus ada lagi ini? Artinya menaikkan nilai I agar berpindah ke elemen berikutnya di dalam list. Nanti misalkan habis dia mau nampilkan angka ganjil yaitu 1, angka ganjil dari 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan diawali dari 1. Nah, habis dari 1 apa? Ada lagi kan runtutannya, yaitu 3. Nah, gimana caranya? Yaitu pakai rumus ini. I plus sama dengan 1. Jadi dia mau naikin 3. Habis 3 apa? 5. Udah stop. Karena di sini ininya sampai 5 gitu. Oke, coba kita iniin. Sorry ya, ini kebanyakan. Shift enter. Oh, 1. Oke. Nah, coba perhatikan ya.